Benarkah masa depan telah dituliskan berabad-abad lalu? Sebuah naskah kuno dari tanah Jawa, Kitab Jangka Jayabaya, disebut-sebut meramalkan kejadian besar yang mengguncang Nusantara dan dunia. Dari penjajahan, kemerdekaan, hingga tanda-tanda zaman modern. Apakah ini sekadar mitos, atau memang takdir peradaban telah digariskan sejak dulu? Di antara sekian banyak naskah kuno yang diwariskan oleh leluhur Nusantara, Kitab Jangka Jayabaya menempati posisi istimewa. Naskah ini diyakini berisi ramalan-ramalan Raja Jayabaya, seorang penguasa legendaris dari Kerajaan Kediri, yang hidup pada abad ke-12. Ia dikenal bukan hanya sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, tetapi juga sebagai sosok visioner yang mampu menyingkap tirai masa depan. Ramalan dalam Jangka Jayabaya seringkali dikaitkan dengan berbagai peristiwa besar yang terjadi di Nusantara dan dunia. Dari kejatuhan kerajaan-kerajaan besar, penjajahan, hingga perubahan zaman modern. Semuanya seolah telah diprediksi berabad-abad sebelumnya. Prabu Jayabaya adalah seorang raja yang memerintah Kerajaan Kediri sekitar abad ke-12 Masehi. Di bawah kepemimpinannya, Kediri mengalami puncak kejayaan dalam bidang sastra dan kebudayaan. Meski tak ada bukti tertulis yang menyebutkan bahwa Jayabaya sendiri menulis kitab ramalannya, banyak naskah yang dikembangkan setelahnya menyebutkan namanya sebagai sumber utama ramalan tersebut. Salah satu hal yang paling menarik dari ramalan Jayabaya adalah ketepatannya dalam menggambarkan perjalanan sejarah Nusantara. Ia meramalkan datangnya masa penjajahan oleh bangsa kulit putih yang dalam naskah disebut sebagai orang-orang dari seberang lautan yang datang dengan perahu besar dan memegang cambuk. Gambaran ini sering dikaitkan dengan kedatangan bangsa Eropa, khususnya Belanda, yang menjajah Indonesia selama ratusan tahun. Beberapa bagian dari Kitab Jangka Jayabaya yang terkenal antara lain tentang datangnya penjajah. Tanah Jawa akan dijajah oleh orang berkulit putih yang datang dari seberang lautan. Ramalan ini dianggap sebagai gambaran kolonialisme Eropa, terutama Portugis, Belanda, dan Inggris yang datang dan menguasai Nusantara. Tentang kemerdekaan Indonesia, akan datang seorang pemimpin yang membawa kejayaan, mengenakan belangkon dan berpakaian putih. Banyak orang menghubungkan ramalan ini dengan Soekarno, proklamator dan presiden pertama Indonesia yang dalam banyak kesempatan memang sering mengenakan pakaian putih dan belangkon. Tentang munculnya kendaraan bermotor dan pesawat. Besi akan berlari tanpa kuda, burung besi akan terbang di langit. Gambaran ini dipercaya meramalkan munculnya mobil, kereta api, dan pesawat terbang. Teknologi yang jauh melampaui pemahaman orang-orang di zaman Jayabaya. Tentang kehidupan di zaman akhir. Kelak akan datang zaman penuh huru-hara, banyak orang berbuat tak tahu malu, lelaki menyerupai wanita, dan banyak kejahatan merajalela. Banyak yang percaya bahwa ramalan ini mencerminkan kondisi zaman modern, di mana norma-norma sosial mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Dalam beberapa versi Jangka Jayabaya, disebutkan bahwa Nusantara akan dipimpin oleh seorang Satrio Piningit, sosok pemimpin yang akan muncul di saat dunia berada dalam kekacauan. Ia digambarkan sebagai pemimpin yang bijaksana, jujur, dan membawa perubahan besar bagi negeri ini. Misteri tentang siapa Satrio Piningit masih menjadi perdebatan hingga kini. Banyak orang mencoba menafsirkan ramalan ini sesuai dengan kondisi politik dan sosial di berbagai era. Meski banyak yang meyakini kebenaran Kitab Jangka Jayabaya, tak sedikit pula yang menganggapnya sebagai mitos belaka. Beberapa sejarawan berpendapat
bahwa banyak bagian dari naskah ini mengalami interpolasi atau perubahan seiring waktu, sehingga sulit untuk membedakan mana yang benar-benar berasal dari era Jayabaya dan mana yang merupakan tambahan dari generasi selanjutnya. Namun, di luar perdebatan akademik, kitab Jangka Jayabaya tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya Nusantara. Ramalannya, yang sebagian besar bernuansa simbolik, terus menjadi bahan perenungan bagi mereka yang percaya bahwa sejarah selalu berulang dalam siklus yang telah ditentukan. Kitab Jangka Jayabaya adalah lebih dari sekadar naskah kuno. Ia adalah cerminan dari kegelisahan manusia terhadap masa depan dan keinginan untuk memahami siklus kehidupan. Terlepas dari apakah semua ramalan ini benar-benar berasal dari Jayabaya, atau hanya hasil tafsir dan tambahan di kemudian hari, pengaruhnya dalam budaya dan sejarah Nusantara tetap tak terbantahkan. Sejarah telah menunjukkan bahwa banyak ramalan dalam kitab ini yang tampaknya menjadi kenyataan, namun masa depan tetaplah penuh misteri. Akankah masih ada bagian dari Jangka Jayabaya yang belum terungkap? Ataukah kita sendiri yang tengah menjalani takdir yang telah diramalkan berabad-abad lalu? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Jika kamu tertarik dengan kisah-kisah misteri, sejarah, dan peradaban, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik. Sampai jumpa di video berikutnya.